Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang keutamaan atau fadilah sholat duha. Di sini Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat duha. Sholat duha memiliki banyak fadilah. Amalan ini senantiasa dijaga oleh Nabi yang mulia. Orang yang suka memulai di pagi harinya dengan menyebut dan mengagungkan Allah dengan melaksanakan sholat duha, yakni sholat sunat 2 rakaat sekali, 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali sesudah naik matahari, kira-kira antara jam 7 sampai dengan jam 11. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin baginya dengan jaminan istimewa di dunia dan akhirat. Beberapa dalil mengenai keutamaan sholat duha telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasih saya Nabi Muhammad maksudnya telah berwasiat 3 perkara kepada saya, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada orang bertanya kepada Siti Aisyah, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha? Jawabnya, ada 4 rakaat, dan terkadang ia tambah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Telah berkata Ummu Hani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi mandi dan dilindungi oleh Fatimah. Kemudian ia ambil kainnya lalu berselimut dengan itu. Kemudian ia sembahyang 8 rakaat sembahyang duha. Riwayat Bukhari Muslim 318. Memang sholat duha merupakan keistimewaan yang luar biasa, sebab manusia akan merasa berat dan bahkan terlalu berat di saat-saat yang tanggung untuk berangkat kerja atau sedang kerja, yakni sekitar jam 7 hingga jam 11. Dia menyempatkan diri dulu berbuat melakukan sholat sunat tersebut, padahal dirasa berat hanyalah apabila belum biasa dan belum tahu keistimewaannya. Lain halnya dengan orang-orang yang sudah tahu keistimewaannya dan imannya pun cukup kuat. Tentu walau bagaimanapun keadaannya, apakah dia mau berangkat ataukah sedang di kantor, tentu ia mengutamakan sholat itu barang sebentar. Ia merasa sayang akan keutamaan ridho Allah yang ada pada sholat duha tersebut. Keutamaan sholat duha dalam pahalanya memadai buat mensucikan seluruh anggota tubuh yang padanya ada hak untuk dikeluarkan sedekahnya. Sebagaimana keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap persendian itu ada hak untuk dikeluarkan sedekahnya. Sedang dengan tasbih, tahmid, dan amar ma'ruf nahyil mungkar cukuplah memadai buat kafarat kepada hak tersebut. Tapi semua itu cukuplah memadai dengan sholat duha 2 rakaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pada setiap persendian ada sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Bacaannya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ada sedekah. Setiap amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada sedekah. Dan cukuplah memadai semua itu dengan memperkuat atau melakukan 2 rakaat sholat duha. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa sholat 4 rakaat di pagi hari
Allah bakal menjamin dan mencukupkan segalanya dengan limpahan barokah sepanjang hari, sehingga batin pun akan terasa damai walau apapun tantangan hidup yang merongrongnya, karena dia telah sadar semua itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai anak Adam, tunaikanlah kewajibanmu untukku, yaitu sembahyang 4 rakaat pada pagi hari. Niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Dengan lafaz lain berbunyi, hai anak Adam, bersembahyanglah untukku 4 rakaat pada pagi hari, aku akan mencukupi sepanjang hari itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Murrah. Coba renungkan isi dari doa setelah sholat duha. Nadanya seolah-olah memaksa untuk diperkenankan oleh Allah, dan memang demikian lafaz doa tersebut diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itulah keistimewaan dan keutamaan sholat duha di dunia, memberikan keberkahan hidup kepada pelakunya. Di akhirat pun, di hari kiamat, orang yang dipanggil atau dicari Tuhan untuk dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana sabdanya di dalam hadis qudsi, sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang dinamakan pintu duha. Maka ketika datang hari kiamat, memanggillah yang memanggil Allah, di manakah orang yang selalu mengerjakan sembahyang atasku dengan sembahyang duha? Inilah pintu kamu, maka masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. 6 keutamaan sholat duha. Sholat duha memiliki rahasia yang menakjubkan dengan bertaburkan keutamaan. Seandainya orang-orang yang melupakannya itu mengetahui keutamaannya, pastilah mereka tidak akan pernah melewatkan untuk sholat duha. Di antara keutamaan atau fadilahnya adalah 1. Sebagai pengganti sedekah anggota badan. Manusia memiliki 360 sendi yang setiap sendinya hendaknya dikeluarkan sedekah pada setiap harinya. Tentu hal ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi Rasulullah menawarkan solusi praktis untuk mengatasi hal itu semua, yaitu dengan menggantinya 2 rakaat sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sendi tubuh setiap orang di antara kamu harus disedekahi pada setiap harinya. Mengucapkan 1 kali tasbih subhanallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahmid alhamdulillah sama dengan 1 sedekah. 1 kali tahlil la ilaha illallah sama dengan 1 sedekah. 1 kali takbir Allahu Akbar sama dengan 1 sedekah. 1 kali menyuruh kebaikan sama dengan 1 sedekah, dan 1 kali mencegah kemungkaran sama dengan 1 sedekah. Semua itu dapat dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. 2. Dibangunkan istana dari emas di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis lain juga disebutkan, barang siapa yang menunaikan sholat duha kemudian ia duduk dan tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia, melainkan berzikir kepada Allah hingga menunaikan sholat duha 4 rakaat, maka dosa-dosanya akan terhapus bersih seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ia tidak punya dosa. Hadis riwayat Abu Ya'la. 4. Dicukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam,
rukuklah atau sholatlah karena aku pada awal siang, yakni sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Mendapat pahala setara ibadah haji dan umroh. Rasul bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir untuk Allah sampai matahari terbit, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sepenuhnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. 6. Masuk surga melalui pintu duha. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga kelak terdapat pintu yang bernama Ad-Duha, dan pada hari kiamat nanti akan terdengar panggilan, di manakah orang-orang yang melanggengkan sholat duha? Ini adalah pintu kalian, masuklah kalian dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saudaraku, begitu banyak keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang membiasakan sholat duha. Masihkah kita tidak tergiur untuk mengerjakannya? Janji Allah mana lagi yang akan kita ragukan? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.